Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kita dihimpun di rumahnya yang insyaallah mubarakah ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dalam rangka untuk mendapatkan tauladan-tauladan supaya kita bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Dengan demikian mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita adalah termasuk orang yang mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan minuman dari telaga Kautsar, kemudian mendapatkan syafaat, dan yang terakhir adalah bersama-sama beliau menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bagaimana sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi peristiwa Bi'rul Raji' dan Bi'rul Ma'unah yang nantinya akan menurunkan sebuah syariat, yaitu tentang kunut dengan berbagai penerapannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, di sela-sela peristiwa yang tidak mengenakan itu ada peristiwa yang mengimbangi, yaitu peristiwa kelahiran daripada cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan, yaitu di tahun ke-4 awal Hijriah. Para jamaah rahimakumullah, di tahun itulah Sayyidina Hasan lahir, yang oleh Sayyidina Ali mau dikasih nama Harb bin Ali. Apa artinya Harb itu? Harb itu artinya perang. Jadi anaknya mau dikasih nama perang sama Sayyidina Ali, dengan harapan nanti Hasan ini atau Harb ini itu nanti kelak menjadi petarung yang tangguh di medan perang. Itu maksudnya Sayyidina Ali. Nah, begitu ditanya oleh Nabi, kok jengen kok Harb, napa wau? Perang, jengen kok perang. Adalah anak saya ini akan saya beri nama Hasan. Maka akhirnya diberi nama Hasan. Jadi Hasan sama Husain itu bukan kembar, Bang, tetapi kira-kira selisih 1 tahun. Itu Hasan sama Husain. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian peristiwa yang menyenangkan juga adalah terjadi pernikahan beliau dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Siapa dia? Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat syahid oleh suaminya di medan Uhud. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini karena perhatian dan kasihnya kepada orang-orang miskin, beliau dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya kaum miskin. Berarti ini pernikahan yang keberapa? Ibu-ibu barangkali biasanya masalah nikah ini sensitif. Pernikahan yang keberapa? Yang kelima, pernikahan Nabi yang kelima. Yang pertama dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang kedua dengan Saudah. Saudah. Nah, kebetulan ada yang nama yang sama, untuk mengingatnya lebih mudah. Yang ketiga dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi Saudah ini sudah mendekati menopause ketika dinikah Nabi. Sementara Sayyidatina Aisyah ini masih sangat belia. Putrinya Sayyidina Abu Bakar.
masih sangat belia. Jadi dengan posisi masih sangat belia ini, nanti semangat belajarnya masih besar. Sehingga nanti Sayyidatina Aisyah ini menjadi guru bagi orang-orang yang belajar fikih, terutama tentang masalah kewanitaan. Jadi dalaman-dalaman Nabi, maksudnya adalah permasalahan dalam, bagaimana hubungan dengan suami istri dan seterusnya, itu yang meriwayatkan adalah Sayyidatina Aisyah. Maka beliau ketika mau menerima murid laki-laki, itu biasanya waktu kecil sudah disuruh menyusui mbaknya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Sehingga nanti dia menjadi mahram. Baru nanti beliau ngajari. Itu Sayyidatina Aisyah. Yang keempat, sinten Pak? Sinten? Putrinya Sayyidina Umar. Sinten? Hafsah. Yang keempat Hafsah. Hafsah ini janda karena suaminya meninggal atau syahid di perang Badar. Nah, berarti sekarang yang kelima, yaitu Sayyidatina Zainab binti Huzaimah yang suaminya meninggal atau syahid di medan Uhud. Nah, para jamaah rahimakumullah, Sayyidatina Zainab binti Huzaimah ini setelah nikah dengan Nabi tidak sampai setahun wafat. Jadi istri Nabi yang ada yang mengatakan 9, 11 itu enggak bareng-bareng, ada yang wafat. Maka dengan wafatnya Sayyidatina Zainab ini, Nabi kembali teringat kepada istri yang pertama, yaitu Khadijah. Jadi mirip sifat-sifatnya dengan Sayyidatina Khadijah, Ummul Masakin, orang yang suka membantu fakir miskin. Sayyidatina Khadijah juga dulu demikian, bahkan di peristiwa pemboikotan itu hartanya habis, ludes untuk memberi kebutuhan sehari-hari orang yang diboikot. Padahal sebelum menikah dengan Nabi, harta Sayyidatina Khadijah itu 2/3 dari harta orang Arab itu berada di tangan Sayyidatina Khadijah. Setelah beliau menikah dengan Nabi, harta itu lama-lama, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, dan yang terakhir adalah peristiwa pemboikotan, itu hartanya habis, ludes untuk keperluan orang-orang yang diboikot. Itulah Sayyidatina Khadijah. Maka ini tidak dapat tergantikan siapapun, kata Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebelum peristiwa Bi'rul Raji' dan Bi'rul Ma'unah, itu Nabi mengutus orang yang bernama Abu Salamah untuk memerangi Bani Asad yang mau menyerang Madinah itu. Sementara Abu Salamah ini luka-luka di perang Uhud belum sembuh. Maka setelah penyerangan itu, Abu Salamah ini kemudian lukanya menjadi parah lagi dan beberapa waktu kemudian meninggal. Nah, Abu Salamah ini mempunyai istri yang dikenal dengan Ummu Salamah, karena mempunyai anak namanya Salamah. Nah, istrinya ini nanti juga akan dinikah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa Abu Salamah itu? Mari kita lihat, kita kembali ke peristiwa hijrah. Di hijrah yang pertama itu beliau malam-malam sendirian bersama dengan bayinya itu menaiki bukit, sementara suaminya Abu Salamah itu menunggu di pinggiran kota Mekah. Kenapa tidak bareng-bareng? Susah. Karena Abu Salamah ini ditahan oleh keluarganya, Ummu Salamah juga ditahan oleh keluarganya yang kebanyakan masih musyrik. Nah, orang Arab, orang Mekah maksud saya, itu tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada orang-orang Muslim untuk keluar.
sehingga siang malam dijaga. Untuk menghindari penjagaan itu, Ummu Salamah ini malam-malam sekitar jam 2-an mungkin kalau sekarang gitu, itu pergi sendirian menyusul suaminya yang menunggu di pinggiran kota bersama dengan bayinya sendirian. Nah, untuk menghindari penjagaan, beliau menempuh jalan berbukitan. Nah, ternyata setelah mau turun dari bukit, iku sik konangan. Konangan sinten? Konangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pada waktu itu belum masuk Islam. Maka Sayyidina Umar ini keheranan. Kok ada orang wanita bersama bayi malam-malam sendirian menaiki bukit. Ini luar biasa. Maka Sayyidina Umar itu kemudian luluh hatinya. Kemudian mengatakan, semoga Allah melindungimu, katanya. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Padahal dia belum masuk Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika sampai kepada suaminya, yaitu Abu Salamah, itu Ummu Salamah mengatakan, saya ketemu Umar, katanya. Suaminya keheranan, loh kok bisa lolos sampean wong ketemu Umar? Enggak tahu itu. Malah dia mendoakan saya, semoga Allah melindungimu. Nah, komentarnya lagi Ummu Salamah ini, koyok-koyoke Umar mau masuk Islam, katanya. Suaminya mengatakan, gak mungkin Umar itu masuk Islam. Unta ayahnya masuk Islam dulu baru Umar masuk Islam. Jadi sesuatu yang koyok-koyok tidak mungkin pada waktu itu. Sayyidina Umar itu masuk Islam karena begitu luar biasa kerasnya kepada kaum muslimin. Nah, para jamaah rahimakumullah, itu hijrah yang pertama. Kemana Ibu? Pak, yang hijrah pertama ini ke Habasyah. Hijrah yang kedua, Ummu Salamah ini luar biasa. Suaminya pergi duluan juga. Abu Salamah pergi duluan untuk hijrah. Kemudian Ummu Salamah ini setiap hari itu di pinggiran kota itu menangis sampai kurus. Hingga hampir 1 tahun keluarga dari Abu Salamah ini mendatangi keluarga Ummu Salamah dan mengatakan, sampean opo gak sakno memisahkan suami dan istri yang masih saling mencintai, sementara dia punya anak dan seterusnya. Maka kemudian akhirnya keluarga dari Ummu Salamah ini kasihan, kemudian memberikan izin, nek kepengin nyusul bojomu kono tapi susulen dhewe, ndak ada yang mau mengantar. Maka Ummu Salamah ini bersama anaknya yang kira-kira sudah lumayan besar, itu kemudian sendiri menuju ke Madinah. Padahal perjalanan naik onta itu kira-kira 8 hari. Nah, ketika sudah jalan, sudah mau keluar Mekah, bertemulah dengan orang yang bernama Utsman bin Thalhah. Sinten Pak? Utsman bin Thalhah. Siapa dia? Dia adalah pemegang kunci Ka'bah. Yang sampai sekarang ini yang memegang kunci Ka'bah adalah keturunan daripada Utsman bin Thalhah. Nah, waktu itu dia masih dalam keadaan musyrik. Tetapi bagaimana luar biasanya Utsman bin Thalhah ini, walaupun masih dalam keadaan musyrik, ketika Utsman ini melihat wanita sama anaknya sendirian menaiki onta, kemudian beliau bertanya, hendak kemana wahai putri Abi Umayyah? Kata Ummu Salamah, aku ingin menyusul suamiku di Madinah. Kemudian tanya lagi nih Utsman bin Thalhah ini, tidak adakah dari kerabatmu yang mengantarmu, katanya?
tidak ada demi Allah kecuali Allah dan putraku ini. Mendengar jawaban demikian, Utsman ini merasa kasihan. Wanita bersama anaknya sendirian, tidak bahaya. Perjalanan selama 8 hari. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kemudian Utsman bin Thalhah ini mengatakan, demi Allah wahai Ummu Salamah, aku tidak sanggup membiarkanmu tanpa ada yang mengawal. Maka dituntunlah tali kekang untanya nanti sampai ke Madinah. Dan luar biasanya ketika mau istirahat atau mau naik unta, Utsman bin Thalhah ini menjauh dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, apakah kamu sudah turun? Kalau dijawab sudah, dia akan kembali dengan berjalan mundur. Pun juga demikian kalau naik. Ketika naik juga, ketika untanya sudah diderumkan atau disuruh duduk, kemudian menjauh. Nah, ditanya lagi, wahai Ummu Salamah, apakah kamu sudah naik unta? Kalau dijawab sudah, maka dia akan berjalan mundur. Sinten mau Pak? Utsman bin Thalhah. Untuk apa? Supaya dia tidak melihat barangkali. Wanita itu kalau naik kendaraan apalagi unta, itu rawan bajunya nyingkap. Dan Utsman bin Thalhah ini menjaga pandangannya dari hal-hal yang demikian. Padahal dia masih musyrik. Luar biasa. Itu dilakukan selama 8 hari perjalanan. Padahal pada waktu itu Ummu Salamah ini termasuk wanita yang tercantik di Mekah. Anak baru 1 pada waktu itu. Tak sedikit pun Utsman bin Thalhah ini melirik kepada Ummu Salamah. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita dengar cerita pengepungan Nabi itu sama itu. Kenapa ketika Nabi dikepung, ketika Nabi mau hijrah itu dengan Sayyidina Abu Bakar, dikepung itu orang-orang tidak langsung masuk saja nerobos. Karena di dalamnya ada 3 wanita, yaitu Ruqayyah, Sayyidatina Fatimah, dan pembantu Nabi yaitu Ummu Aiman. Orang-orang Mekah itu menjaga hal yang demikian. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika sampai di pinggiran tempat yang namanya Quba, Utsman ini mengatakan, wahai Ummu Salamah, suamimu ada di desa situ, yaitu Quba. Silakan kamu melanjutkan perjalanan sendiri. Kemudian Utsman bin Thalhah ini kembali ke Mekah. Sekali lagi, luar biasa orang ini. Maka Ummu Salamah mengatakan dalam hati, ya Allah, berilah hidayah kepada Utsman bin Thalhah. Maka doa daripada Ummu Salamah ini nanti akan terkabul 7 tahun setelah peristiwa tersebut, yaitu setelah perang Khandaq. Utsman bin Thalhah, kemudian Amr bin As, kemudian satunya adalah Khalid bin Walid datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah seorang wanita yang dijuluki dengan Ummu Salamah. Itu nanti akan menjadi istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wanita seperti itu kira-kira pantas mboten, Mbak? Pantas sekali menjadi istri Nabi. Nah, kisah menarik seperti apa pernikahan Ummu Salamah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.